Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Putri Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengenalan basis data atau database. Oke, apa itu basis data? Basis data terdiri dari kata basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang tempat bersarang dan berkumpul, sedangkan data adalah fakta yang terungkap atau representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, seperti pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, dan lain-lain yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks gambar, bunyi, atau kombinasinya. Untuk pengertian basis data atau database, basis data adalah kumpulan data dalam bentuk file, tabel, arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis. Untuk kemudahan dalam pengaturan, pemilahan, pengelompokan, dan pengorganisasian data sesuai tujuan. Database mempunyai 8 operasi dasar diantaranya create database, drop database, create tabel, drop tabel, insert, read, update, dan delete. Untuk komponen basis data ada 1. Perangkat keras. Perangkat keras atau hardware yang umumnya terdapat dalam sistem basis data adalah komputer, hard disk, memori sekunder offline atau removable disk, FD, perangkat komunikasi jaringan. Untuk yang kedua ada sistem operasi atau operating system. Sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalam, termasuk operasi-operasi dasar komputer seperti Windows, Unix, dan Linux. Untuk yang ketiga ada basis data atau database, sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, juga dapat dimanipulasi. Basis data terdiri dari objek database, tabel, indeks, relasi, dan data. Untuk yang keempat ada Database Management System atau DBMS. Perangkat lunak DBMS yang digunakan untuk mengelola basis data dan mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat. Contoh dari DBMS adalah Microsoft Access, MySQL, Oracle Database, Sybase, Borland Interbase, PostgreSQL, dan lain-lain. Untuk komponen basis data selanjutnya, yang kelima ada pengguna atau user, orang-orang yang berinteraksi dengan sistem basis data, mulai dari perancang basis data, administrator basis data, input data atau operator, hingga pengguna akhir. Untuk yang keenam ada aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan pemakai basis data, bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Jenis-jenis database. 1. Ada relation database atau basis data relasional. Relational database atau basis data relasional adalah jenis basis data yang menggunakan model relasional untuk menyimpan dan mengelola data. Dalam database rasional, data diorganisasi dalam bentuk tabel yang memiliki baris dan kolom. Setiap tabel mewakili entitas atau objek dalam dunia nyata seperti pelanggan, produk, pesanan, atau karyawan. Data dalam tabel saling berhubungan melalui kunci utama atau kunci asing. Untuk yang kedua ada hierarchical database. Hierarchical database atau basis data berbasis hierarki adalah jenis data yang menggunakan struktur hierarki atau pohon untuk menyimpan dan menghubungkan data. Data disusun dalam bentuk hierarki dengan satu entitas menjadi induk atau parent dari entitas lainnya yang menjadi anak atau child. Setiap entitas anak hanya dapat memiliki satu entitas induk, dan setiap entitas induk dapat memiliki beberapa entitas anak. Untuk yang ketiga ada Object-Oriented Database. Object-Oriented Database atau basis data berorientasi objek adalah jenis basis data yang menggabungkan konsep dari bahasa pemrograman berorientasi objek dengan model penyimpanan data. Basis data ini memungkinkan penyimpanan dan pengambilan objek kompleks yang terdiri dari data dan metode atau fungsi yang berhubungan dengan objek tertentu. Untuk yang keempat ada Network Database atau basis data berbasis jaringan.
Jenis base data ini yang menggunakan model penyimpanan data yang kompleks dengan hubungan yang kompleks antara entitas. Base data berbasis jaringan menggunakan struktur grafik untuk menyimpan data, di mana entitas diwakili sebagai simpul atau node dan hubungan antara entitas diwakili sebagai tepi atau edge dalam grafik. Salah satu database jenis ini adalah Integrated Database Management System atau IDMS. Selanjutnya ada bahasa base data. Bahasa database merupakan bahasa data yang dapat ditempelkan ke dalam bahasa pemrograman yang lain. Sebut saja Java, Pascal, Fortran, dan seterusnya. Beberapa komponen bahasa database menurut fungsinya yaitu 1. Data Definition Language atau Data Definition Language adalah sekumpulan definisi yang disimpan di dalam data dictionary. Untuk yang kedua ada Data Manipulation Language. Data Manipulation Language berisi akumulasi dari operasi manipulasi base data yang dilakukan. Ini biasa disebut dengan bahasa query, sebab biasanya digunakan untuk meminta informasi yang ada dari base data tersebut. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan base data. Fungsinya dan tujuan base data ini yang pertama ada ketersediaan atau availability. Fungsi base data untuk menyediakan data-data penting saat sedang diperlukan, meskipun tidak terletak dalam satu lokasi dan tersimpan dalam bentuk disk, akan tetapi dengan cara penyimpanan yang sistematik, informasi tersebut mudah untuk didapatkan. Untuk yang kedua, ada mudah dan cepat atau speed. Selanjutnya, fungsi dari base data ini adalah agar Anda sebagai pengguna bisa dengan mudah mengaksesnya saat sedang membutuhkan. Tidak perlu tunggu nanti, apalagi harus mengalokasikan waktu tertentu untuk memanggilnya. Untuk yang ketiga, ada kelengkapan atau completeness. Base data harus menyimpan data yang lengkap, yang bisa melayani keperluan penggunanya secara keseluruhan. Untuk yang keempat, ada akurasi atau security. Agar kesalahan dapat ditekan semaksimal mungkin, Anda bisa lakukan pengorganisasian file-file database dengan baik untuk menghindari kesalahan pada proses data entry dan juga dalam proses penyimpanan atau data store. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian database. Untuk keuntungannya di sini ada data dapat dipakai bersama-sama atau multiple user. Untuk yang kedua ada data dapat distandarisasikan. Ketiga, mengurangi kerangkapan data atau redundansi. Yang keempat ada kebebasan data atau data independen. Untuk yang kelima ada keamanan data terjamin. Selanjutnya yang keenam ada keterpaduan data terjaga. Untuk kerugiannya yaitu ada diperlukan tempat penyimpanan yang besar, diperlukan tenaga yang terampil dalam mengolah data, dan perangkat lunaknya mahal. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.